Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satu Arjuna Putra dari kelas TK 4705 dengan NIM 1010323330178. Di sini saya akan melakukan percobaan terkait proyek CLO4 yaitu Project Penetration Testing. Nah, di sini kita harus instalasi kontainer atau VM dan namai dengan NIM, lalu install GUISOP atau Metasploitable pada kontainer baru. Nah, di sini saya memakai Metasploitable. Lalu setting Metasploitable pada virtualisasi dengan IP masing-masing. Lalu untuk ketentuannya sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu kita harus mendownload si Metasploitable-nya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nah, kalian bisa mendownload Metasploitable di sini di sourceforge.net. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Oke, karena saya sudah menkonfigurasi dan men-setting setiap kontainernya, mungkin kita langsung saja untuk menjalankan kedua kontainer tersebut. Oke, langkah pertama itu kita harus men-setting setiap IP dari kali dan Metasploit-nya akan terhubung. Nah, kebetulan saya sudah men-settingnya. Mungkin kita langsung saja untuk cek IP dari kali terlebih dahulu dengan if config. Nah, itu sebagai melihat IP address kali Linux yang menjadi attacker, yaitu 192.168.56.103. Nah, lalu kita juga lakukan if config atau cek IP di Metasploitable. Sebelumnya kita harus login terlebih dahulu dengan MSF admin dan passwordnya juga MSF admin. Nah, lalu kita ketikkan IP ketikan if config. Nah, terlihat si eth0-nya belum kelihatan nih. Kita lakukan sudo if up eth0 agar eth0-nya kelihatan.
Nah, sudah kelihatan dan terlihat IP-nya 192.168.56.178. Lalu kita cek koneksi nih dari kali Linux-nya. Kita masukkan ping dan IP dari si Metasploitable tadi. Apakah sudah terhubung atau belum? Oke, kita masukkan ping 192.168.56.178. Nah, terlihat sudah ada 64 batch from 192.168.56.178. Nah, ini menunjukkan keduanya sudah terhubung. Lalu kita masukkan untuk si port scanningnya nih dengan nmap, main-sf, main0, dan name dari Metasploit tadi. Scan semua port yang terbuka, versi service dan OS target. Di sini kita akan melihat nah, berhasil. Oke ya. Selanjutnya kita lakukan dictionary attack untuk menebak password dengan mencoba daftar kata umum. Nah, tujuannya ini mendapatkan kredensial login yang valid ke sistem target. Oke. Pertama kita masukkan per echoan ini. Oke, lalu kita masukkan Hydra main-l-nya. Nah, ini juga membuat wordlist lalu brute force login FTP. Nanti hasilnya akan ada login yaitu MSF admin dan passwordnya MSF admin, dan juga ada host IP dari si Metasploitable-nya tadi. Oke, lalu kita lanjut ke NFS exploitation. Nah, NFS exploitation ini bertujuan untuk layanan berbagi file di Linux, karena si Metasploitable mengekspos seluruh file sistem. Kita bisa membaca file sensitif seperti etc, password tanpa login ke sistem. Oke, kita masukkan showmon main e, dan juga jangan lupa untuk memasukkan password kalinya. Oke, lalu kita masukkan juga ls dan cat-nya. Nah, cek NFS share mon ke kali lalu baca daftar user dari sistem target. Oke, selanjutnya kita masuk ke via SSH-nya nih. Nah, menggunakan kredensial yang didapat dari dictionary attack untuk login langsung ke sistem target secara remote. Oke, kita masukkan SSH main 0-nya. Dan juga masukkan password dari MSF tadi. Kan passwordnya tadi MSF admin. Oke, udah masuk. Lalu kita
lihat list user dan cek sudonya. Nah, melihat siapa saja user yang ada di sistem dan mengecek apakah user yang kita pakai punya hak akses tinggi atau sudo. Oke, kita masukkan get etc passwordnya. Oke, sudah. Lalu kita sudo main L untuk melihat user yang punya shell bus. Lalu cek apakah myself admin punya hak sudo. Oke, jangan lupa untuk memasukkan si password myself adminnya juga. Lalu kita selanjutnya eskalasi si privilege-nya. Nah, eskalasi privilege ini untuk meningkatkan hak akses dari user biasa, yaitu MSF admin tadi, menjadi root super user, sehingga bisa mengendalikan penuh si sistemnya. Oke, kita sudo lalu wami dan id. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita pasang backdoor-nya nih. Nah, pasang backdoor ini untuk membuat user tersembunyi dengan privilege root agar bisa masuk kembali ke sistem kapan saja meskipun celah awal sudah ditutup. Oke, kita masukkan per each one. Dan jangan lupa untuk membuat password barunya. Oke, kita masukkan password barunya itu Hala Madrid lah. Kita masukkan Hala Madrid. Oke, masukkan lagi Hala Madrid. Oke, kalau sudah kita lakukan penutupan lubang keamanan. Nah, menutup sebuah celah yang dieksploitasi agar sistem tidak bisa diserang lagi dengan cara yang sama. Nah, kita masukkan etc sshd config ini. Oke, selesai. Oke, jadi sudah selesai. Dan hasil percobaan ini saya sudah bisa untuk memenuhi ketentuan dari tugas project 4 Kamsis ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.